itu apa ya? Oh iya, aku tahu ya. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, dari pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa negara Indonesia dapat dilihat dari bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya. Selanjutnya yaitu bentuk pemerintahan. Nah, negara Indonesia ini negara republik yang dijalankan dengan sistem pemerintahan presidensial dengan bentuk kedudukannya itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Bentar deh, aku mau nanya, apa sih tujuan dari NKRI itu? Nah, tujuan NKRI itu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan nilainya keempat. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. 3, mencerdaskan kehidupan bangsa. 4, ikut melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Kalian ada yang tahu nggak sih batas-batas wilayah NKRI itu apa aja? Aku tahu itu ada 3 tentang laut, darat, dan udara. Nah, aku akan membahas tentang batas laut. Dalam menentukan batas laut wilayah Indonesia, biasanya kita memakai metode penarikan garis dari bagian pantai paling rendah ke garis hingga beberapa meter depannya. Dalam batas laut ini terdapat beberapa bagian. 1. Laut teritorial. Batas laut teritorial adalah garis batas laut yang perairan sepanjang 12 mil atau 3,24 km yang ditarik dari garis dasar. Garis dasar merupakan garis hayal yang ditarik pada pantai ketika air laut sedang mengalami surut. 2. Batas landas kontinen. Kontinen adalah wilayah yang dikuasai terdiri dari dasar laut serta tanah di bawahnya yang berada di luar laut teritorialnya sepanjang adanya kelanjutan ilmu pada wilayah daratannya hingga pinggiran kontinen maupun dasar laut serta tanah yang berada di bawahnya hingga jarak 200 mil laut yang mulai dari garis pangkal di mana laut teritorialnya diukur. 3. Yaitu tentang zona ekonomi eksklusif. Batas negara yang ditarik 200 mil dari asal garis dasar ke arah laut lepas atau laut bebas saat air laut surut, ini juga menjadi suatu zona di mana negara berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alamnya. Hal ini memberikan negara hak untuk memanfaatkan sampai permukaan laut serta pada dasar laut serta tanah di bawahnya. Nah, batas darat. Wilayah darat merupakan daerah di permukaan bumi dalam batas alam ataupun buatan. 1. Sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, Samudra Hindia. Nah, sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Yang keempat, sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, yang terakhir ini tentang batas udara. Suatu negara dibagi menjadi Samudra Hindia. Nah, yang keempat itu sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, ini yang terakhir tentang batas udara. Suatu negara dibagi menjadi 2, batas horizontal dan batas vertikal. Batas-batas ini ditentukan oleh klaim masing-masing negara dan lebih mudah dilanggar karena sulit dijaga dan penjagaannya memakan cukup banyak biaya. 1. Batas udara vertikal. Berdasarkan konferensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil dan Space Treaty tahun 1967 tentang ruang angkasa. Batas udara vertikal suatu negara belum dapat dipastikan tetapi dalam kisaran tinggi 110 sampai 120 km. Nah, yang kedua ini tentang batas udara horizontal. Indonesia memiliki luas yang sama dengan luas negara Indonesia, baik itu luas darat maupun luas laut Indonesia. Batas ini ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Apa sih visi bangsa Indonesia di masa depan? Oh ya, oke, aku tahu nih. Visi untuk mewujudkan bangsa Indonesia di masa depan itu ada 4. Yang pertama itu perwujudan
kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermanfaat secara memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar. Yang kedua, perwujudan sistem dan dan iklim pendidikan minimal yang demokrasi. Yang ketiga, perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya dispensasi. Nah, yang keempat, pengalaman Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sejarah terbentuknya NKRI? Ada yang tahu? Nah, saya tahu bangsa diartikan sebagai sejumlah orang yang dipersatukan karena persamaan cita-cita dan kerinduan bernegara sendiri. Lalu untuk faktor-faktornya bagaimana? Adapun unsur-unsur yang merupakan faktor-faktor penting bagi pembentukan NKRI. Nah, satu, persamaan asal keturunan, yaitu berasal dari manapun bangsa Malaysia. Dua, persamaan pola kebudayaan. Tiga, persamaan tempat tinggal yang disebut dengan nama khas tanah air. Nah, kalau sejarah terbentuknya NKRI itu apa sih? Nah, sejarah terbentuknya NKRI itu berawal dari proklamasi kemerdekaan. Jadi titik tolak dari terbentuknya NKRI adalah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Nah, proklamasi ini sendiri dilatar belakangi oleh menyerahnya Jepang kepada pihak sekutu dalam Perang Asia Timur. Nah, terus pada tanggal 16 Agustus 1945, setelah dipastikan bahwa Jepang telah menyerah kalah, Soekarno dan Muhammad Hatta menyetujui akan dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan pada keesokan harinya, yaitu tanggal 17 Agustus. Nah, untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan, para tokoh pendiri bangsa ini bertemu di rumah Laksamana Maeda. Pemerintah Jepang memastikan bahwa tidak akan ikut campur tentang kemerdekaan Indonesia. Setelah memperoleh ketegasan dari wakil Jepang itu, terjadi pertemuan antara Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Khairul Soleh, DM ya, Sayuti Milik, dan beberapa anggota TPK yang lain untuk merumuskan redaksi naskah proklamasi. Disepakati oleh yang hadir untuk menerima naskah proklamasi dari Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo saja yang akan diketik oleh Sayuti Meli. Nah, terus Agustus 1945 yang bertempat di Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta, hari Jumat jam 10 pagi, Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta akhirnya atas nama bangsa Indonesia membacakan naskah proklamasi. Nah, pembacaan naskah proklamasi ini merupakan pernyataan dari bangsa Indonesia untuk memberitahukan kepada bangsanya sendiri dan juga dunia luar bahwa Indonesia telah menjadi negara yang merdeka. Nah, hal inilah yang menandakan bangsa Indonesia telah sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain di dunia sebagai negara yang berdaulat. Tanya deh, apa sih makna dari proklamasi kemerdekaan? Oh, saya tahu. Oh, saya tahu nih. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia berarti menandakan dimulainya sebuah revolusi baru. Dikatakan sebuah revolusi baru karena terjadi perubahan yang mendasar dan cepat. Hal ini berarti terjadi pemindahan kekuasaan negara dari penjajah ke negara yang
merdeka dan berdaulat. Kira-kira begitu jawabannya.